Ya, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Pagi hari ini bukan hari Minggu gitu ya, tetapi hari Kamis. Tetapi kita percaya bahwa semua adalah harinya, hari yang Tuhan jadikan bagi kita. Satu pujian berkata, Tuhan lingkupi aku dengan sayap-Mu. Karena kekuatan Tuhan, perlindungan Tuhan tentu menjadi ketenangan bagi kita masing-masing. Dan biarkan boleh ini menjadi satu pujian dan satu doa kita di hadapan Tuhan. Kita boleh mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan, mengingat kembali bagaimana hari-hari yang kita lalui adalah hari-hari yang diberkati oleh Tuhan. Hari-hari di mana Tuhan ada, hari-hari di mana Tuhan mendampingi. Bahkan ketika badai hidup di dalam kehidupan kita ada, kita boleh tetap kuat, kita boleh tetap bertahan karena Tuhan yang menguatkan kita. Lingkupiku. Terima kasih Tuhan. Dengan sayap-Mu naungiku, dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku
Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Sungguh biarkan kami tenang bersama dengan Tuhan. Biarkan kami tenang bersama dengan kebaikan-Mu Tuhan. Biarkan kami tenang bersama dengan pendampingan-Mu. Dan hari ini Tuhan kami bersyukur karena kami boleh ada, kami masih boleh hidup, kami masih boleh melakukan setiap aktivitas, dan kami masih boleh beribadah, datang kepada Tuhan di rumah Tuhan dengan kekuatan, pertolongan, pendampingan, dan kesetiaan Tuhan. Kami mau mengembalikan setiap ucapan syukur kami Tuhan kepada Allah yang besar, Allah yang tidak pernah berubah, ada Allah yang setia, Allah yang mengasihi kami tanpa batas, Allah yang sudah memilih kami sejak semula. Dan biarkan hari ini Tuhan kami boleh terus mengecap kebaikan Tuhan. Kami boleh melihat bahwa Tuhan baik, sungguh amat baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan Engkau yang hadir bagi kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Iya, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, setiap hari seperti saya katakan, seperti yang saya katakan ya, bahwa setiap hari adalah hari yang baik, hari yang Tuhan jadikan bagi kita. Dan mari kita sama-sama mengecap kebaikan Tuhan. Saya mau menyapa dulu yang di Zoom. Ada siapakah di Zoom? Nggak kelihatan dari sini gitu ya. Tapi tentunya ada Pak Pur, ada Pak Yopi, dan juga siapapun yang... Oke, ada Natalia. Selamat hari Kamis ya. Kita boleh menikmati hari ini bersama dengan rekan-rekan di tempat ini gitu ya. Satu pujian kita mau angkat yuk. Saya ajak semua untuk bangkit berdiri. Satu pujian, kecaplah dan lihatlah. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan.
nggak kalau kita mau ngecap itu gitu ya, merasakan, silakan duduk kembali. Kita merasakan bagaimana kebaikan Tuhan itu luar biasa di dalam hidup kita. Karena apa? Karena ada begitu banyak hal yang sudah Dia kerjakan bagi kita. Bahkan salah satunya adalah Dia memberikan kemenangan atas dosa. Satu request lagu dari Pak Yopi gitu ya. Satu pujian katakan, ku menang bersama Yesus Tuhan. Kalau menangnya bersama dengan Tuhan Yesus, maka itu kemenangannya tuh mutlak gitu ya. Gak bisa diganggu gugat gitu. Tapi kalau kemenangan dengan yang lain, masih bisa bukan menjadi kemenangan yang mutlak. Satu pujian ini kita mau nyanyikan bersama-sama, pujian lama gitu ya, yang sudah lama gitu, tapi tentu tetap menjadi satu pujian yang baik. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan, ku menang atas segala setan, haleluya, haleluya, ku menang, haleluya, Dia bangkit, haleluya, Dia hidup, haleluya, Dia naik. Ku menang bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan, ku menang atas segala setan, haleluya, haleluya, ku menang, haleluya, Dia bangkit, haleluya, Dia hidup, haleluya, Dia naik, Roh Kudus turun, Roh Kudus turun. Ya, pujian ini berkata bahwa menang di dalam peperangan. Tentu hari ini ataupun hari-hari di depan kita nggak berperang mengangkat senjata gitu ya, tapi ada banyak peperangan, pergumulan rohani kita gitu ya. Tapi kita mau meyakini bahwa ketika bersama dengan Tuhan, ketika Allah ada di pihak kita, ketika Allah bangkit, maka semua musuh itu akan terserakkan gitu ya. Kita nyanyikan pujian ini juga, Allah bangkit terseraklah musuhnya. Masih lagu lama gitu ya, kita mau bernostalgia. Dan ketika Allah bangkit maka terseraklah musuhnya dan kemenangan ada bagi kita. Terseraklah musuhnya, Allah bangkit. Terseraklah musuhnya, Allah bangkit. Terseraklah musuhnya, Allah bangkit. Allah bangkit. Terseraklah musuhnya, Allah bangkit. Terseraklah musuhnya, Allah bangkit. Terseraklah musuhnya, Allah bangkit. Kemenanganlah oleh darah Yesus, kemenanganlah. Ada pada Tuhan iblis mundurlah, oleh percaya kemenanganlah, oleh percaya kemenanganlah, oleh percaya kemenanganlah, oleh percaya kemenanganlah. Tentu hari-hari di belakang kita, mungkin 1 minggu ini, mungkin 1 bulan ke belakang gitu ya. Tentu ada banyak kemenangan-kemenangan yang Tuhan beri bagi kita. Dan saya berikan kesempatan untuk saudara-saudara, rekan-rekan semua, mungkin ada yang mau menyaksikan kebaikan Tuhan, kemenangan yang Tuhan beri. Saya memberikan kesempatan. Ada? Haga gimana Haga? Kakinya udah oke. Sudah baik ya, sudah bisa pelayanan lagi, puji Tuhan. Ada Bapak Ibu? Atau mungkin ada yang di Zoom?
mau menyaksikan kebaikan Tuhan? Cerita hidup bersama dengan Tuhan, ada bagian-bagian, ada yang mau diceritakan? Atau mau berbagi pergumulan? Ya. Bapak Ibu yang terkasih, kami itu sedang bergumul gitu ya untuk untuk hari-hari ini, karena 3 bulan lagi ya. 3 bulan lagi kita harus lagi mencari kontrakan yang baru gitu ya. Karena tidak diperpanjang kontrakan yang ini, kita mikirnya itu aduh kalau pindah lagi itu bukannya apa-apa. Angkut-angkut barangnya itu loh yang luar biasa gitu ya. Jadi kita masih akhirnya ya itu tadi, kita kalau pas ada waktu kita berdua lagi naik motor cari-cari tempat gitu ya. Tadi Mei bilang aduh berdua lagi pacaran lagi gitu ya. Tapi mau mencoba menikmati bergumul bersama gitu ya untuk untuk mencari rumah kontrakan seperti itu. Karena saat ini Welly juga memikirkan gimana mau di mana, karena dia juga tahu karena kita itu seberang-seberangan, dalam arti dia pekerjaannya kan Ban sama adik itu di Cimahi gitu ya, saya di Bandung. Dia juga suka kasihan sama saya juga kasihan sama mereka gitu ya. Jadi mau ambil di tengah-tengahnya juga gimana. Jadi gimana gitu dia tanya sama saya. Saya bilang udahlah di mana aja. Saya bilang yang penting kita bisa saling bersepakat gitu ya. Nanti dia harus antar saya, ada bagian dia mengantar saya, ada bagian saya harus pergi sendiri gitu ya. Ada bagian-bagian yang memang kita sepakati. Dan itu menjadi pergumulan kami gitu ya. Kadang-kadang kalau dipikirin lucu juga gitu ya. Dari satu tempat ke tempat yang lain. Tetapi yang kita pikirkan adalah bahwa hari-hari di belakang kita itu Tuhan itu luar biasa gitu ya. Kadang-kadang yang tidak kita pikirkan itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Dan saya juga percaya sampai saat ini masih belum dapat gitu ya, mau yang pasnya di mana gitu ya. Kita juga bergumul mau mungkin ada bagian yang bisa kita bisa punya usaha, tetapi hari-hari di depan kita benar-benar taruh sama Tuhan gitu ya, nggak tahu akan seperti apa, tapi benar-benar kita taruh di dalam kebaikan Tuhan, di dalam kasih setia Tuhan. Dan kami percaya bahwa pada saatnya kita akan menemukan tempat yang tepat gitu ya. Entahkah masih di daerah itu lagi gitu ya, atau entahkah yang pasti tempat kami itu sudah tidak diperpanjang gitu. Ya doakan, dan kami percaya bahwa kebaikan Tuhan tentu tidak akan lekang oleh waktu, tidak akan lekang oleh situasi-situasi yang kami pikirkan sulit seperti itu. Tapi kami sangat percaya gitu ya. Cuman sedikit cerita lucu di tempat kami itu. Ada saat itu kan tempatnya klaster seperti itu ya, ada banyak tetangga-tetangga, dan sekali waktu itu ada satu oma gitu ya, satu oma itu tiba-tiba mendatangi rumah kami. Saya sedang bekerja, ada Welly dan Dede di rumah gitu, ketok-ketok pintu gitu ya, terus bilang begini, boleh saya masuk gitu ya, dari ceritanya, boleh saya masuk ya. Oh iya mama masuk aja gitu ya. Pokoknya terus kemudian dia tanya gitu sama pokoknya menanyakan orang Manado katanya. Oh iya Manado, tapi Manado coret kata dia gitu ya, ambil ketawa karena memang orang Manado, tapi Welly kan belum pernah ke Manado. Terus dia bilang Oma juga orang Manado. Akhirnya ya sesama orang Manado kali gitu ya. Terus ngobrol-ngobrol, tiba-tiba tuh dia berkata begini, Oma tuh harus pindah gitu ya. Terus kamu beli aja rumah Oma gitu ya. Kita suatu dengar cerita itu tuh saya ketawa ya. Terus pokoknya dia cerita lah, Welly itu cerita ketika pulang gitu ya. Gak tahu kenapa katanya Oma tuh pengen kalian yang beli rumah Oma, karena gak tahu kenapa dia orang Kristen juga, yang cukup setia gitu ya. Terus ditanya harganya berapa, 800 juta. Kita ketawa-ketawa. Terus dia bilang uang dari mana 800 juta gitu ya. Terus kita hanya ya pokoknya aja, atau kalau misalnya enggak terus itu uang dari mana? Terus dia bilang ya kalau nggak bisa di cash dicicil aja gitu ya, 400 juta dulu juga nggak apa-apa. Saya bilang sama Welly, tetap aja 400 juta itu uang yang besar gitu ya, mau dari mana gitu ya. Punya tanah juga kalau dijual nggak sampai segitu gitu ya.
Tapi Oma ini nggak tahu kenapa jadi dia kayak yang terpaut gitu ya dengan kami itu, jadi selalu kadang-kadang kalau saya WA gitu ya, pokoknya suruh lihat dulu rumahnya, pokoknya gitu aja. Sampai kadang-kadang WA kemarin juga, "Adek gimana kabarnya? Oma kangen sama Adek." Weli gangguin saya, dia bilang, "Nah lo," katanya bilang gitu, "kamu di apa namanya dikangenin untuk beli rumah." Katanya gitu ya, beli rumahnya dia. Jadi kita apa namanya tertawa aja gitu ya. Rasanya sesuatu hal yang tidak mungkin untuk mendapatkan rumah harga 800 gitu ya. Dan juga ya tapi kita ya menjadi satu bagian aja gitu ya, bagian bagaimana nggak pernah kepikirkan dia datang gitu ya, semua saya bilang ya kalau memang Tuhan sediakan rumah bagi kita, nggak tahu gimana caranya, tapi yang pasti kalau secara akal nggak mungkin gitu aja ya. Tapi kita bisa menikmati bagaimana apa namanya ada saudara baru gitu ya yang boleh dia hadir gitu. Jadi kadang-kala ada perjalanan hidup kita itu panjang, tetapi kita tahu bahwa semua baik. Tuhan kerjakan bagi kita semua baik, dan biarkan kita boleh meyakini bahwa semua baik, semua baik, semua baik. Tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku Bapa di surga, terima kasih. Kami tetap bisa memuji Tuhan pada pagi hari ini. Kami tetap bisa menyembah Tuhan pada pagi hari ini.
khususnya peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kami rindu Tuhan supaya Tuhan juga yang berfirman kepada kami masing-masing, sehingga kami boleh diteguhkan kembali, sehingga kami boleh dikuatkan kembali oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang Tuhan percayakan. Biarlah Tuhan juga yang menolong dia, memampukan dia supaya kuasa-Mu boleh nyata, nama-Mu boleh dimuliakan, nama-Mu boleh tinggikan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih. Ya, kalau kita saat ini, Menteri Agama mengatakan bahwa saat ini tanggal 18 Mei ini dia menyatakan bahwa bukan lagi kenaikan Isa Al-Masih, tetapi dia katakan akan diganti menjadi kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Ini suatu hal yang sangat menarik, ya. Jadi sudah jelas bahwa nama Tuhan Yesus itu sudah akan didengar oleh banyak orang, ya. Demikian juga kalau kita perhatikan di dalam kehidupan kita ini ada kelahiran, ya. Ada kelahiran, ada kematian, ada kebangkitan, dan juga ada nanti yang akan naik ke surga. Ya. Itulah yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus. Proses perjalanan hidup manusia itu dia contohkan di dalam kehidupan ini, sehingga kita juga akan mengalami seperti itu. Ya, kita lahir nanti kan, ya kita mati tapi belum dibangkitkan, nanti dibangkitkan kita akan naik ke surga juga. Ya, ini suatu proses. Inilah pada saat ini semua kalangan dunia memperingati saat ini kenaikan Tuhan Yesus. Jadi saya pikir apa makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga? Karena dalam Lukas dikatakan, Lukas 24 ayat 50 semua dikatakan, ayat 50 dan seterusnya mengatakan, maka Yesus membawa murid-muridnya ke Betani, dan juga pada satu di pinggir dia memberkati mereka. Baru disitulah Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, pada saat itu kalau kita perhatikan bahwa murid-muridnya itu mengalami sukacita yang daripada Tuhan, sehingga Tuhan berpesan supaya mereka menunggu di Yerusalem sampai kedatangan turunnya Roh Kudus. Nah ini. Jadi kalau kita perhatikan saat ini apa yang kita rasakan ini. Karena itu sesudah dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 9 dikatakan, sesudah ia mengatakan demikian, ya, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ini kenaikan. Jadi Yesus mereka saksikan naik ke surga, dan juga awan menutupi mereka. Karena itu pesan pertama, apa tujuannya Tuhan Yesus naik ke surga? Pertama dikatakan di dalam Yohanes 14 ayat 2 sampai 3 dikatakan, pertama, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Artinya kenaikan Tuhan Yesus ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Ya, kalau tadi Bu Ade capek katanya cari kontrakan kemana-kemana gitu kan. Ini satu hal. Karena itu kebutuhan. Karena itu ayat 1 dikatakan, jangan gelisah hatimu, percayalah kepadaku, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Tapi kita yang hidup kan memerlukan tempat tinggal. Tapi di sini kita jangan kita gelisah, pasti Tuhan. Seperti yang disaksikan tadi si Oma itu menawarkan rumah, kita harus aminkan gitu kan. Berkat Tuhan dari mana aja Tuhan akan mengirimkan. Ya, dia sudah berdoa, dua berkenan, tapi kita aminkan Tuhan. Ya, kami rindu mendapatkan rumah ini. Ya kan? Harus diaminkan. Karena sudah ada tawaran gitu kan. Tinggal mengambil, bisa dicicil lagi. Nah ini satu hal.
Karena itu di rumah Bapakku banyak tinggal. Ini tujuan pertama Tuhan Yesus naik ke surga. Ini ungkapan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ini satu ungkapan tinggal dalam Yohanes 14 ayat 2. Nah, pernyataan Yesus kepada murid, ini adalah pernyataan Yesus kepada murid-muridnya. Sebelum dia naik ke surga, dia sudah menyatakan hal itu. Ya. Kalau kita lihat makna dari pernyataan ini, dalam kerajaan dikatakan surga di hadapan Allah Bapa. Kalau kita melihat bagaimana kita mengatakan ada banyak tempat ya disediakan bagi setiap orang. Jadi tempat itu disediakan untuk semua orang yang percaya, khususnya yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi rumah tempat itu adalah suatu gambaran surga. Ya, surga di mana nanti akan kita merasakan kehidupan yang kekal bersama dengan Allah. Bersama dengan Allah. Karena itu kalau kita merenungkan tempat yang akan diberikan Tuhan itu kepada kita bagaimana? Tempat yang diberikan. Ya. Jadi di sana dikatakan bahwa Tuhan Yesus menyatakan seperti itu. Ini adalah supaya benar-benar murid-murid ini jangan gelisah. Bahwa tujuannya adalah untuk itu. Bahwa dikatakan jadi kita di sana bahwa Yesus pergi ke sana, salah satu misinya menyediakan tempat. Ya, menyediakan tempat bagaimana? Kalau kita baca tempatnya itu bagaimana? Saya coba pikir nanti dalam Wahyu pasal 21. Itu Yerusalem baru. Ya. Tempatnya dilukiskan di sana. Ada kalau kita baca di dalam Wahyu pasal 21 ayat 18 atas temboknya aja gitu. Temboknya terbuat dari permata. Permata Yepis ya. Permatanya temboknya. Ya. Kalau kita sekarang ini ada pondok derita gitu kan. Kalau di surga katanya temboknya aja dari permata. Bayangkan aja. Ya. Dan kota itu sendiri dari emas tulen. Ya. Bayangkan aja kalau rumah itu dari emas tulen ya. Kita bisa bayangkan. Ya. Kalau di sekarang 1 gram emas berapa gitu kan. Ini emas ya. Rumah dari emas. Jadi bagaikan kaca murni kalau emas tulen itu. Jadi inilah tempat yang saya pikiran wah mega sekali. Ini yang akan disediakan Tuhan bagi kita. Kalau saat ini kita lihat orang pakai emas aja udah bangga. Kalau di surga aja jalannya emas juga ya. Dan dasar-dasar temboknya itu dihiasi dengan segala jenis permata. Wah, ini luar biasa kalau saya lihat ini. Dasarnya, ya. Dasarnya yang pertama batu Yapis. Dasar yang kedua batu nilam, ya. Dasar yang ketiga batu mirap, ya. Dasar yang keempat batu jambu. Wah, ini batu-batu yang berharga di mata dunia. Dan juga yang berharga di mata manusia, gitu kan? Itu yang disediakan Tuhan. Segala jenis yang berharga itu disediakan nanti di rumah Bapa di surga. Jadi dasar yang kelima, ada juga dasar yang kelima, batu unan. Nggak tahu itu batu unan itu bagaimana, tapi berharga. Dasarnya keenam batu sardis. Dasarnya ke-8 batu beril, yang ke-9 batu krisolit, ya, yang ke-10 batu krisopras, yang ke-11 batu laucoar, yang ke-12 batu
kecubung. Wah, batu kecubung katanya dicari orang. Ya, kalau yang tahu batu itu harganya mahal. Ada batu delima katanya, batu ini dimasukkan ke air itu merah semua. Nah, batu-batu yang diminati oleh tukang batu ada di surga. Bayangan aja. Yang suka emas ada di sana, yang suka permata ada di sana. Tinggal mereka cari, dia mau dipakai sebelah apa ada di sana. Jadi nggak usah khawatir, di surga enak gitu. Segala batu ada 12 batu di sana yang boleh. Kalau tukang batu yang batu akik yang di kebun kelapa itu banyak kan, pasti mereka puas kalau nanti masuk ke rumah Bapak gitu kan. Ini saya baca ini menarik juga ini ya kan, disediakan semuanya ya. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Wah, mutiara. Tidak ada satu gerbang yang luas katanya. Di sana ada 12 mutiara. Ya. Setiap pintu gerbang terdiri dari satu mutiara. Jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca. Jalan-jalan kota itu dari emas murni. Ya, kalau di sana orang kan sekarang itu cari emas Jawa. Tahu di sana emas murni. Ya, jalannya emas murni, bayangin aja. Ya, pasti nggak ada di sana tukang gulingnya, tukang rongsokan nggak ada. Nanti kerjanya nyukil emas di surga. Ya. Nah ini kita bayangkan bagaimana tempatnya akan disediakan oleh Tuhan bagi yang percaya. Luar biasa. Sungguh indah ya. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya. Enggak ada gereja lagi di sana. Enggak ada tempat yang bait suci, sebab aku Tuhan Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikianlah. Nah, jadi kita lagi tidak ada lagi atasnya bait suci kita. Hari Minggu itu nggak usah ke gereja, ya, nggak usah hari kematian tidak usah ke gereja, hari Paskah nggak usah ke gereja, itu kan karena kita sudah bersama-sama dengan Tuhan di sana. Biasa ya. Jadi kalau Anda belum punya rumah di sini, di dunia ini, belum ini, bersyukurlah, nanti kita akan mendapatkan yang begitu luar biasa. Ya. Dan kota itu tidak memerlukan matahari lagi. Enggak perlu matahari dan bulan untuk menyinari. Sebab kemuliaan Allah menerangi dan anak domba adalah lampu. Jadi enggak ada lagi matahari. Karena kota itu sendiri adalah sudah diterangi oleh kemuliaan Tuhan. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahaya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Nah, di sana segala bangsa ada di sana. Segala bangsa ada di sana, disediakan oleh Tuhan. Inilah misi Tuhan Yesus naik ke surga. Ya. Misi Tuhan Yesus naik ke surga untuk itu. Dan juga misi yang kedua, ya, Ia naik ke surga supaya apa? Roh Kudus menolong orang percaya. Roh Kudus itu disediakan, karena itu dikatakan di dalam Yohanes 16 ayat 7. Yohanes 16 ayat 7 itu mengatakan di sini, kalau kita baca Yohanes 16 ayat 7, ini alasannya Tuhan Yesus naik ke surga juga. Dalam Yohanes 16 ayat 7, ya, saya bacakan sini. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Nah, kenaikan Tuhan Yesus
ke surga untuk apa? Supaya roh Allah itu turun ke bumi ini. Karena apa? Kalau kita lihat telusuri di dalam Kejadian pasalnya yang ke-6 itu, bahwa roh Allah itu diambil oleh Allah. Bahwa dikatakan antara anak-anak Allah dan juga anak-anak manusia itu ada hubungan. Boleh dikatakan anak-anak Allah itu melakukan kejahatan-kejahatan, mengambil perempuan-perempuan yang cantik untuk menjadi istri mereka. Sehingga dikatakan Allah sangat menyesal. Sehingga dikatakan oleh Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, sebab manusia itu adalah daging. Nah itulah, kalau di dalam perjanjian lama, karena itu roh Allah tidak ada lagi di dalam diri manusia, kecuali orang-orang tertentu. Nabi-nabi yang dipilih oleh Tuhan, dia disinggapi oleh roh Allah. Karena itulah dikatakan bahwa manusia bagaimanapun manusia, walaupun dia dikatakan anak-anak Allah, tetapi cenderung dia akan hidupnya, terutama kedagingan itu muncul. Kedagingan itu senantiasa menguasai diri manusia, walaupun dia sudah menyatakan dia anak Allah, tetapi kedagingan itu muncul. Karena itulah Paulus menguraikan ini. Paulus menguraikan di dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21 dikatakan kedagingan itu muncul. Saya kira saat ini sama. Saat ini sama dalam kehidupan kita, walaupun mengatakan kita dicap sebagai anak-anak Tuhan, tetapi muncul kedagingan-kedagingan itu. Kalau senantiasa kedagingan itu menguasai kita, kita pertanyakan, apakah dia sudah menerima Yesus atau belum? Karena pertentangan itu yang dikatakan oleh Paulus di dalam Galatia itu, keinginan daging, keinginan roh sangat berlawanan dengan keinginan. Keinginan daging dan keinginan roh itu bertentangan. Bertentangan sekali. Karena itu banyak dikatakan saya anak Tuhan, tapi kelakuannya bukan anak Tuhan. Ya kan? Banyak dikatakan dalam Matius pasal 7 ayat 21 23 dikatakan banyak orang yang mengatakan Tuhan, Tuhan. Dikatakan saya sudah melayani. Saya sudah mengusir setan. Tapi apa katakan Tuhan? Aku tidak mengenal engkau, sebab engkau berbuat kejahatan. Konteks dalam Kejadian hampir sama dengan konteks sekarang anak-anak Tuhan yang juga hidupnya seperti itu. Belum diubahkan. Kadang-kadang kita mengaku anak Tuhan, tapi kedagingan kita lebih menonjol dalam hidup kita. Tetapi dikatakan ia naik ke surga supaya Roh Kudus datang menolong orang percaya. Roh Kudus itu yang datang untuk menolong kita mengalahkan apa? Mengalahkan kedagingan hidup kita. Karena itu dikatakan hidup orang percaya tidak semata bergantung pada sesuatu yang ada pada diri. Enggak bisa dikatakan hidup kita ini tanpa Roh Kudus kita bisa berubah. Karena itu dikatakan di dalam Timotius dikatakan, Timotius, awasilah dirimu. Awasilah dirimu dikatakan. Supaya kita mengawasi diri kita, karena kita tidak mampu untuk mengubah hidup kita sendiri. Kita tidak mampu karena apa? Musuh terbesar kita adalah diri kita. Kita merasa benar, belum tentu kita yang merasa benar, tapi orang lain tidak merasa dia benar. Kadang-kadang ya. Jadi perlu kita membutuhkan orang lain untuk mengoreksi kita. Tapi kadang-kadang kita nggak mau dikoreksi itu. Ya. Karena itu dikatakan, jikalau Tuhan
Yesus tidak naik ke surga. Roh Kudus tidak datang ke dunia. Ya. Khususnya bagi orang percaya. Jadi tujuan Yesus naik ke surga supaya Roh Kudus dicurahkan. Karena itu mereka di dalam Lukas pasal 24 tadi ayat 50, supaya mereka menunggu di Yerusalem. Karena pencurahan Roh Kudus itu, setelah Yesus 40 hari melayani murid-muridnya, dijanjikan 10 hari kemudian, hari ke-50, Roh Kudus akan dicurahkan. Roh Kudus dicurahkan. Ini. Jika Roh Kudus hadir dalam hidup seseorang, maka ia akan mengisapi dosanya. Ya. Kalau Roh Kudus hadir, dia akan tahu dosanya. Oh ini, ya, kebenaran penghakiman yang akan datang. Dia, jadi Roh Kudus itu menginsapkan kita akan dosa yang kita lakukan. Karena itu pada saat kita salah ngomong, salah bicara, kita ada penyesalan. Ya, nyesal, saya minta maaf. Tuhan, saya minta maaf. Tetapi kalau kita tidak merasa lagi bersalah, kita sudah merasakan umpamanya menyakiti orang lain, tidak merasa bersalah, berarti Roh Kudus tidak berperan dalam hidup kita. Kadang-kadang gitu. Sudah membantu. Kita sudah menganggap diri kita, tapi kalau masih ada penyesalan, Roh Kudus itu masih berfungsi dalam hidup kita. Ya kan? Karena itu kita setiap hari bertobat. Bertobat akan apa? Apa yang kita lakukan. Kalau salah, Tuhan ampuni. Ya kan? Ya. Kalau saya juga pada saat saya salah ngomong, saya Tuhan ampuni saya Tuhan. Tadi saya udah menyakiti hati mereka. Berarti Roh Kudus masih, karena fungsi Roh Kudus itu adalah membantu kita dalam kelemahan, dalam Mazmur, dalam Roma harapan ayat 26. Roh Kudus itu memampukan kita supaya apa? Membantu kita dalam kelemahan kita. Kita punya kelemahan. Setiap manusia punya kelemahan. Nah, Roh Kudus itulah yang akan membantu kita di dalam kelemahan kita. Roh Kudus yang diberikan oleh Tuhan itu pertama membantu kita dalam kelemahan. Ya. Supaya apa? Supaya kita mampu menghadapi dunia ini. Ya kan? Supaya kita ngapa? Pada saat kita mengalami masalah, tidak kita menjadi stres. Tidak kita menjadi depresi. Tidak kita menjadi burn out. Tetapi Roh Kudus itu membantu kita dalam kelemahan. Ya kan? Coba kalau dia nggak punya Tuhan, ada masalah, diputuskan dengan apa? Minum baygon. Ya kan? Diputuskan apa? Bunuh diri. Pergi ke kereta, ditabrak, mati. Nah, ini. Tapi kalau Roh Kudus itu senantiasa mengingatkan kita. Jadi Roh Kudus itu mengajar dan mengingatkan kita apanya Alkitab katakan. Ya. Roh Kudus itu mengingatkan kita apa yang umpamanya Alkitab katakan. Karena itu perlu kita sebagai orang percaya itu membaca Alkitab. Supaya apa? Pada saat kita punya masalah, Alkitab yang ada di dalam pikiran kita, dalam hati kita, diucapkan kembali oleh Roh. Diucapkan kembali. Karena itu dikatakan bahwa kita itu merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Artinya apa yang kita ada di dalam pikiran kita pada saat kita punya masalah, langsung firman Tuhan itu menguatkan kita. Pada saat kita khawatir, terus Tuhan berbicara dalam Petrus 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiran kepada sebab Ia yang ini yang muncul sehingga wah, Tuhan akan. Inilah fungsi Roh Kudus.
menuntun kita untuk mencapai surga. Jadi kalau umpamanya kenapa itu pembangunan rel kereta api itu, kalau rel kereta api itu kan akan lurus terus, nggak bisa dia mau ke pinggir gitu, nggak bisa ke sana. Berbeda dengan mobil. Perbedaan mobil dengan kereta api, kalau kereta api itu sudah punya jalan sendiri. Kalau mobil bisa jalan seenaknya, mau pinggir sini, belok sini, oh sini macet, biar sini. Kalau kereta api enggak. Kereta api itu udah didesain semakin rupa. Dia akan tepat waktu yang ditentukan akan sampai. Tapi kalau naik mobil belum tentu kita tepat waktu sampainya. Bisa berbelok-belok kita ini. Nah, kadang-kadang kita milih mana? Naik mobil atau naik kereta api? Ya. Kalau naik mobil mampir dulu, lapar mampir, main dulu. Kadang-kadang kehidupan kita gitu. Kalau Roh Kudus tidak menuntun kita, maka kita akan belok-belok. Belok-belok sini dulu, mampir dulu. Ya, mampir dulu. Sehingga banyak pergumulan, banyak masalah. Tapi kalau naik kereta api, dia akan terus maju sampai. Kayaknya nggak ada halangan, ya kan? Apalagi kereta api cepat yang akan dibangun itu, ya kan? Saya lihat didesain sedemikian rupa. Nah, ini. Jadi Roh Kudus itu berfungsi untuk apa? Senantiasa menginsapkan kita akan dosa yang kita lakukan. Nah, itu membantu kita menjalani kehidupan yang berkenan kepada Allah. Jadi kita bisa hidup dalam Tuhan. Hidup dalam Tuhan karena ada Roh Allah. Jadi Roh Kudus itu mengarahkan kita sebenarnya. Ya, mengarahkan kita menjalani hidup. Jadi karena itu ada katakan oleh Tuhan kita, istilahnya ada Tritunggal. Allah pencipta, Yesus penyelamat, ini menuntun ke satu titik. Nanti kita akan bertemu di rumah Bapa di surga. Melalui ya, Tuhan Yesuslah yang menentukan jalan. Nah, Roh Allah itulah yang menuntun kita ke jalan ini supaya kita nggak belok-belok, nih, sehingga kita sampai di sini. Ya. Karena itu pada saat muridnya bertanya, ya kapan, di mana, hanya Bapa yang tahu. Dia tidak mau mengambil tugas masing-masing, tapi posisinya katakan tahu bahwa ini akan sampai melalui ini. Karena itu dikatakan Roh Kudus itu menuntun kita supaya kita akan menuju rumah Bapa di surga. Ya. Jadi Roh Kudus itu yang memimpin kita punya pengharapan. Ada pengharapan, karena itu dikatakan dalam Roma 15 ayat 13. Jadi ada pengharapan. Kadang-kadang kita tidak ada lagi pengharapan, tetapi Roh Kudus itu mengatakan kamu punya pengharapan. Karena apa? Karena sesuai dengan Ibrani 11, iman adalah sesuatu yang ada pengharapan di sana. Pengharapan yang kita itulah yang akan menuntun kita. Wah, walaupun saya menderita di dunia ini, walaupun saya begini di dunia ini, tapi saya punya pengharapan. Saya punya rumah di surga, ya kan? Saya punya rumah di surga yang mewah. Itu yang kita harapkan. Ya, pengharapan itu ada dalam Yesus Kristus. Ya. Jadi dikatakan kalau Roh Kudus itu turun, Dia akan membantu kita bersaksi. Karena itu dalam Kisah 1 ayat 8.
Tetapi dikatakan Roh Kudus itu, tetapi kamu akan menjadi saksi kalau Roh Kudus turun di atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di mana? Di Yerusalem, Yudea, bahkan di seluruh dunia. Nah, Roh Kudus itu yang mengatakan menyaksikan. Roh Kudus itu membuat kita menjadi saksi yang hidup. Melalui apa? Melalui kehidupan kita. Pertama dikatakan, kita menjadi saksi di keluarga kita. Yerusalem itu yang terdekatlah. Saya tafsirkan itu. Yerusalem itu terdekat, yaitu di keluarga kita. Kadang kalau keluarga kita berantakan, kita tidak akan menjadi saksi. Ya kan? Bagaimana kita bisa menyaksikan keluarga kita berantakan? Ya. Mereka akan melihat yang nyata. Karena apa? Sesuai dengan 2 Korintus pasal 3 ayat 1 dan 3, bahwa kita itu menjadi saksi yang hidup, yang bisa dibaca orang lain. Ya, kita bisa dibaca orang lain melalui apa? Melalui hidup kita. Kalau kita dalam keluarga itu ada bertengkar, film terbang ada, ya kan? Ya, ada pintu hancur gitu ditendang, segala macam. Gimana kita menyaksikan hidup kita, ya kan? Ya, pokoknya saya berkhotbah di sini. Wah, Yerusalem. Pulang-pulang nanti saya diomelin lagi. Nggak sesuai katanya. Apa yang kau katakan nggak sesuai. Ada istri, ada anak, ya kan? Bisa diprotes kan? Ya. Yang kau ngomong nggak sesuai katanya kan? Kadang-kadang itu kita menjadi saksi. Saksi yang hidup siapa? Enggak apa? Supaya kita menjadi berkat. Menyaksikan hidup kita. Ya. Kadang-kadang kalau kita enggak menjadi saksi, hancur. Ya. Kan banyak dicap anak-anak pendeta nakal-nakal katanya. Ya kan? Anak-anak pendeta nakal-nakal. Karena pendetanya selalu sibuk, kan, nggak memikir istri dan anak, gitu kan. Kadang-kadang seperti itu. Dia di luar jadi saksi, di rumah nggak saksi. Kadang-kadang udahlah, saya emang nggak mau jadi istri pendeta, istri jemaat aja gitu kan. Ya kan gitu kan. Ya, ada yang bersaksi gitu. Kalau istrinya nanya, ya udahlah baca sendiri nanti kau tahu katanya. Jemaatnya nanya, 3 jam diterangin. Istrinya ambil kesimpulan, udahlah saya mending jadi jemaat lah, supaya dilayani 3 jam. Nah, kadang-kadang itu terjadi. Di kalangan pendeta juga terjadi seperti itu. Terlampau sibuk mengurusi organisasi. Terlalu sibuk untuk apa? Mengurusi orang lain. Dirinya sendiri nggak diurus. Karena itu dikatakan awasilah dirimu. Kadang-kadang itu maknanya. Kalau Roh Kudus sudah turun di atas kita, kita menjadi saksi di Yerusalem. Baru di sekitar kita, Yudea, Samaria, semua akan menjadi saksi. Nah, kita, apakah kita sudah menjadi saksi dalam hidup kita? Ya. Jadi dikatakan kita menjadi saksi. Karena apa? Karena Roh Kudus itu memakai. Nah ini. Jadi yang ketiga, kenapa Tuhan Yesus Ia naik ke surga? Supaya ibadahnya semakin bermakna. Yesus naik ke surga supaya ibadah yang kita lakukan bermakna.
Ibadah yang kita lakukan bermakna. Karena itu dikatakan oleh, kalau kita lihat bagaimana Yesus melayani perempuan Samaria. Pada pasal Yohanes pasal 4. Mereka menyembah di gunung-gunung. Tetapi ayat 24 dikatakan, mereka itu setelah berjumpa dengan Yesus, mereka beribadah dengan roh dan di sana dikatakan menyembah dengan. Ada satu enggak menyembah lagi di gunung, tetapi dia menyembah dalam roh dan kebenaran. Dikatakan ada gantian. Jadi Roh Kudus itu yang memampukan kita doa kita itu bersekutu dengan ada maknanya. Jadi persekutuan itu ada makna. Kenapa? Karena hubungan kita dengan Tuhan sudah ada relasi. Karena itu dikatakan, karena itu persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Karena itu adalah ibadahmu yang sejati. Hidup kita persembahkan kepada Tuhan. Karena itu kita adalah ibadah yang sejati. Karena itu diganti. Paulus mengatakan dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-6 ayat 19 bahwa tubuhmu itu adalah bait Allah. Jadi sekarang ini tubuh kita ini adalah sebagai bait Allah. Kita ini adalah bait Allah. Yang di sini kalau dulu dalam perjanjian lama bait Allah itu di luar persembahan ada mezbah, tetapi sekarang diganti bait Allah itu adalah diri kita. Kalau bait Allah itu diri kita, kita harus menghargai bait Allah itu. Kan? Diganti. Karena itu bait Allah. Kalau kita sadar bahwa diri kita adalah bait Allah, kita harus menjaga hidup kita. Dengan apa? Dengan kekudusan. Ya. Jadi kalau pada saat jika Tuhan Yesus Kristus tidak naik ke surga, ibadah kepadanya menjadi terbatas. Ya kan? Oleh apa? Oleh waktu dan tempat. Ya. Kalau umpamanya Tuhan Yesus tidak naik ke surga, ibadahnya terbatas. Cuman yang ikut 12 murid kan terbatas, hanya di Yerusalem. Ya kan? Kemana Tuhan Yesus mengikuti. Ikan ibadah mereka gitu dalam perjanjian baru. Jadi orang-orang itu mengikuti Tuhan Yesus terus. Tetapi setelah Yesus naik, nah pencurahan Roh Kudus, ibadah itu menyebar. Karena Roh Kudus yang berperan. Ya, jadi kalau dulu hanya di satu tempat di Yerusalem. Setelah Yesus naik, mereka menerima Roh Kudus. Pada saat itu Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Yang bertobat ini menyebar. Jadi ibadah itu enggak terbatas. Di sini ada, di sini ada, di sini ada. Ibadah kepada Tuhan. Jadi enggak terbatas kan? Mau ngapain kita ibadah? Bisa di mana-mana. Enggak usah ke Yerusalem. Ya kan? Tapi dimanapun kita berada, di situ ada hadir. Karena itu di mana 2 atau 3 orang berkumpul, di situ ada. Jadi ibadah itu enggak terbatas. Ini masalahnya. Jadi Roh Kudus itu membawa suasana ibadah dalam roh dan kebenaran. Ya kan? Ibadah.
Enggak seperti ibadah yang dilakukan pada saat di zaman Musa. Membuat lembu emas. Mereka nari-nari di sana. Menyembah-nyembah lembu emas. Tapi sekarang kita menyembah dengan roh dan kebenaran. Ya, itu. Jadi ibadah yang kita lakukan itu tidak terikat pada waktu, tempat yang memimpin ibadah. Diri tidak terikat. Mau sendiri Anda ibadah bisa kan? Mau berdua bisa. Ibadah itu bebas. Jadi yang saya bahas saat ini, makna kenaikan Tuhan Yesus Kristus ada 3. Itu bagaimana Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Dia ingin mencurahkan rohnya hidup kita. Bahkan bagaimana kita supaya kita mempunyai makna dalam beribadah. Kita bisa merenungkan itu di hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami boleh diingatkan kembali di hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kami boleh mengetahui bahwa Tuhan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami. Bahkan Tuhan Yesus juga berjanji bagi kami supaya Roh Kudus turun atas kami dan kami menerima Engkau Tuhan, sehingga kami boleh menyembah Engkau dengan roh dan kebenaran, sehingga kami Tuhan menjadi milik-Mu Tuhan, karena Tuhan telah mencurahkan Roh Kudus-Mu ke hati kami masing-masing, sehingga hubungan kami dengan Tuhan berjalan dengan baik Tuhan. Sehingga segala sesuatu yang kami lakukan di luar kehendak-Mu, Tuhan mengingatkan kami supaya kami sadar dan juga mengambil bagian untuk bertobat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah di saat perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kami juga mensyukuri Tuhan, menerima berkat-berkat yang daripada Tuhan. Biarlah segala pujian dan syukur kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih untuk Pendeta Saud, boleh kembali mengingatkan kita dengan kebenaran firman Tuhan ya, mengenai naiknya Tuhan itu memberikan makna bagi kita sebagai orang percaya. Bapak Ibu, kita akan mempersiapkan persembahan, dan sebelumnya kita akan berdoa. Nanti Mei boleh berdoa untuk persembahan. Mari kita satu hati dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami hari demi hari. Terima kasih untuk setiap hal yang boleh Kau kerjakan dalam kehidupan kami, dan terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kalau pagi hari ini kami boleh renungkan, kiranya firman-Mu ini boleh menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dan juga kiranya Kau berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Kau memakai Pak Saud semakin heran dan semakin luar biasa dimanapun beliau berpijak Tuhan. Berkati keluarganya, kesehatannya, pelayanannya, semuanya Engkau berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan saudara kami akan memberikan persembahan, biar kiranya kami boleh memberi yang terbaik hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan berkati setiap tangan-tangan yang akan memberi di hari ini dan juga yang belum dapat memberi di pagi hari ini Tuhan. Biar kiranya Kau yang terus menyertai dan memberkati kehidupan kami, dan biarlah persembahan kami ini boleh berguna untuk pekerjaan-Mu Tuhan di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, dan hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Ku bawa korban syukurku. Ku
Dipersilahkan. Salam Bapak Ibu, selamat memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Pak Saud. Ya, Tuhan Yesus naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita, mencurahkan Roh Kudus supaya menyertai kita terus, dan yang terakhir adalah supaya kita bisa menyembah Allah dengan dalam roh dan kebenaran. Puji nama Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Terima kasih untuk Pak Saud, terima kasih Bu Ade dan semua tim, juga Pak Alek, ya, ada Jojo, terima kasih semua. Baik Bapak Ibu, kita akan melihat warta kita. Nah, ya ini ada yang baru ini. Nah, terima kasih, ini saya tidak tahu dari siapa, ya, tapi terima kasih. Bu Pur, ya terima kasih Bu Pur. Nanti mungkin perlu dibuat sedikit yang kecil di depan buat tempat perjamuan kudus, supaya tidak di belakang kalau nanti ada. Mana? Ya, tadi Pak Saud sudah sampaikan tentang tukang batu akik, ya. Tadi malam itu saya menonton perajin emas, ya, perhiasan lah, kayaknya itu Hong Kong atau di mana itu, ya. Itu dia membuat apa itu, daya dari besi atau emas dia olah, kemudian ditaburi permata-permata gitu, ya, bagus sekali. Sampai saya lama itu melihat, saya scroll terus, ya, untuk melihat. Lalu tadi Pak Saud khotbah, saya bayangkan yang dibuat manusia aja sudah sebagus itu, ya, yang dibuat manusia saja sudah sebagus itu, bagaimana buatan Tuhan nanti di surga? Pasti jauh lebih bagus dari itu. Karena orang siapa itu, pengacara itu, gitu kan. Sangat bangga dia dengan itu. Kalau di sana nanti malu dia tuh. Ya, oke Bapak Ibu, kita lihat ini jumlah persembahan kita hari Minggu, ya, kemarin total 795.000, ya, terpujilah nama Tuhan untuk ini. Kita lihat yang berikut, yang berulang tahun, ya, di bulan Mei ada Ibu Mei tanggal 23, ada Arya tanggal 26 Mei. Sebelumnya banyak yang lain. Ya, oke, baik, lanjutkan, ya. Bapak Ibu, ini yang bertugas, kita lihat yang bertugas hari Minggu nanti. Ayo. Nah. Ya, ini dia, ya. Tanggal 14 Yudi minggu lalu, ya, Pak Saud 16 selamat ulang tahun. Ibu Rindu tanggal 16 juga. Udah lewat ternyata berdua nih, 16 tahun. Nah, 16. Tanggal 23 Ibu Mei, tanggal 26 Arya. Jadi ada 5 orang
Ya, ini Bapak Ibu yang bertugas hari Minggu nanti, boleh silakan persiapkan diri ya. Yuk lanjut. Ya, Bapak Pak Yopi di Radio CP 103.5 FM masih bisa kita dengar setiap Minggu sore pukul 18 WIB. Belum tutup kan radio? Belum ya? Nanti kita umumkan terus, tahu-tahu udah nggak ada. Ya ini ya, pokok doa kita Bapak Ibu, silakan ya, kita terus berdoa. Tolong doakan saya kembali tanggal rencananya mungkin tanggal 16 atau 17 Agustus akan ke Kuningan lagi. Pas 3 tahun ya saya ke sana. Nah, ada yang lain? Nah, baik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk hari ini kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Terpujilah namamu untuk kebaikan dan kemurahan hatimu. Kami bisa beribadah dan kami kembali diingatkan tentang surga yang dijanjikan oleh Tuhan dan pendampinganmu melalui rohmu yang kudus, serta bagaimana kami bisa leluasa beribadah kepadamu tanpa dibatasi ruang dan waktu. Terpujilah nama Tuhan untuk semuanya. Kami bersyukur buat hambamu yang menyampaikan firman-Mu. Tuhan terus memberkati, biar hambamu ini terus kau pakai dalam pelayanan yang kau percayakan di beberapa tempat. Terima kasih, berkati keluarganya, juga Natalia yang di Jakarta, Tuhan terus memberkati dia. Kami juga bersyukur untuk saudara-saudara yang lain yang mengiringi kami lewat tim PW ini, untuk Jojo juga yang memvideokan ini semua sehingga bisa diupload di YouTube dengan penonton yang cukup banyak. Kami bersyukur untuk semuanya Bapak. Tidak sia-sia apa yang kami lakukan ini, walaupun kami berjumlah sedikit, tetapi kemudian ini membawa dampak. Kami berterima kasih untuk Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan juga memberkati kami terus bersemangat di dalam Tuhan dan tidak melihat kepada jumlah, melainkan melihat kepada Tuhan. Karena seperti khotbah hambamu tadi, bahwa bisa beribadah sendiri, bisa berkelompok, dan Tuhan tidak melihat hal-hal semacam ini. Kami juga berdoa kiranya Tuhan memberkati pemilik dan pengelola tempat ini, karena masih mengizinkan kami 6 bulan, sekitar 5 bulan lagi di sini. Tapi kami doakan supaya Tuhan yang memimpin ke depan, bagaimana baiknya menurut Tuhan, supaya Tuhan kiranya memberi kami kepekaan dan mempersiapkan diri atas hal-hal yang harus kami lakukan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa kepadamu agar Tuhan kiranya memberkati bangsa kami. Tolonglah bangsa ini Tuhan. Sekarang sudah mulai tahun politik, calon-calon presiden sudah mulai bermunculan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu semua supaya terpilih. Kami berharap terpilih pemimpin yang mengasihi bangsa, mengasihi rakyat, yang berdiri tegak di dalam kebinekaan, yang terus mengedepankan Pancasila sebagai ideologi negeri ini. Kami mohon Tuhan, biarlah Tuhan sendiri memimpin kami semua untuk memilih orang yang tepat, baik itu presiden, juga perwakilan-perwakilan rakyat, supaya Tuhan sendiri menolong, dan juga pemimpin kami di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa supaya gereja-gereja Tuhan di bangsa ini tetap kuat, dan bahkan semakin kuat, semakin lagi menjadi saksi Kristus, karena untuk itulah Engkau memanggil kami. Mohon belas kasihan-Mu supaya kami semua disadarkan oleh tanggung jawab kami sebagai orang percaya untuk mengusahakan kesejahteraan bangsa kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan juga memimpin, memberkati hamba-Mu Pak Yopi dan Ibu dalam masa tua mereka. Tuhan selalu menolong. Biarlah mereka tetap kuat dan sehat, berkati terus menerus, dan juga keturunan mereka Engkau memberkatinya. Berkati orang-orang yang berulang tahun. Ada saudara-saudara kami yang berulang tahun, ada Yudi, ada Pak Saud hamba-Mu, ada Ibu Rindu, ada Arya juga, Tuhan, ada Ibu Mei,
Terima kasih, berkati mereka semua Tuhan. Biarlah mereka semakin menikmati kasih karunia Tuhan. Kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu, yang kami percaya Tuhan tidak akan pernah tinggal diam, tidak akan pernah lepas tangan. Kami juga berdoa untuk pergumulan Ibu Ade, keluarga, tentang rumah, Tuhan memberkati. Pak Alek juga tentang pelayanan di sekolah yang sudah resign, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan yang menuntun ke depan. Cukupkanlah seluruh kebutuhan yang diperlukan, dan apapun yang menjadi pergumulan, termasuk kesehatan Pak Alek, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberkati, demikian juga dengan Stanley. Kami bawa ke dalam tangan-Mu yang penuh dengan belas kasihan itu. Terima kasih ya Bapak, kami berdoa agar Engkau juga terus menolong saudara-saudara kami yang sudah lama tidak hadir. Mohon belas kasihan-Mu Tuhan, supaya mereka menyempatkan diri untuk bersekutu bersama-sama. Karena begitu banyak orang yang berjanji untuk hadir di gereja ini. Ketika kami menolong mereka, memang itu adalah tanggung jawab kami. Namun Tuhan, mereka tidak menepati janji ini. Tentu ini menjadi satu hal yang tidak tepat. Karena itu kami doakan Tuhan memberkati mereka, walaupun mereka juga tidak di sini, tapi biarlah kiranya mereka setia beribadah kepada Tuhan. Mohon Tuhan berkati anak-anak kami semua, berkati pendidikan mereka, masa depan mereka, dan teman hidup mereka. Kami berdoa supaya anak-anak kami menjadi anak-anak yang setia ikut Tuhan, yang menjadi berkat, yang menjadi orang-orang yang mau mengabdikan hidupnya untuk Tuhan. Dimanapun mereka berada, di lingkungan pergaulan, lingkungan pekerjaan, di lingkungan pendidikan, supaya anak-anak kami menjadi berkat, di mana terang kemuliaan Kristus terpancar di dalam kata-kata dan sikap hidup perbuatan mereka. Inilah harapan kami, karena anak-anak kami adalah generasi masa depan gereja kami. Karena itu Tuhan tolong supaya mereka ini tidak malu sebagai orang percaya, hidup berbeda karena ketaatan kepada Kristus. Biarlah mereka, anak-anak kami dan kami semua, lebih memilih tidak mengikuti dunia ini walaupun mungkin dilecehkan, tetapi kami hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Itulah harapan kami semua. Tolonglah ya Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sakit, Tuhan kiranya menolong. Kami berdoa terus untuk Michael, Ibu Lili, walaupun sudah lama tidak bersama-sama dengan kami. Berkati mereka, pulihkanlah mereka Tuhan. Kami mohon akan hal ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau Pak Pur di Surabaya. Tuhan memberkati juga. Kau selalu tuntun dia dalam pekerjaannya, memiliki tanggung jawab yang besar. Biarlah dia juga terus bisa menjadi saksi di sana. Terima kasih untuk semua, untuk kemurahan-Mu, untuk kebaikan-Mu, dan untuk hal-hal yang Kau lakukan dalam kehidupan kami. Biarlah kami belajar untuk terus memandang kepadamu, berseru kepadamu, dan juga tentu melakukan hal-hal yang berkenan di matamu. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita mau mengatakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dari kejadian maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus am, persekutuan orang kudus, ampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan damai dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sebab Kau besar. Sebab
Silakan untuk mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan, bersyukur untuk ibadah pada pagi hari ini. Silakan duduk kembali. Terima kasih Tuhan.